Halo Sobat Praja, salam Praja Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu di Humas Praja Wibawa Satpol PP Kota Batu. Kita kedatangan tamu yang sudah lama di Satuan Polisi Pamong Praja tapi baru pertama kali ini masuk di podcast kita. Oke, silakan diperkenalkan Bapak. Ya, terima kasih. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Edwin Yogas Patra Harahap. Di sini di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, saya selaku Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur, Mas. Oke, jadi sebelum di Satpol PP ini Pak Edwin kan sudah melanglang buana di pemerintahan Kota Batu. Jadi boleh dijelaskan dulu Pak untuk profil atau latar belakang dari Pak Edwin, mulai dari pendidikan mungkin, keluarga, nanti bisa dijelaskan, silakan. Ya, terima kasih. Saya lulusan dari IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 2014, Mas Edi. Tahun 2014. Saya pertama bertugas di pemerintah Kota Batu, itu di bagian protokol saat itu. Setelah itu pertama kali saya menjabat yaitu menjadi PJ Pendem itu di tahun 2018. PJ Kepala Desa, Ya, Lurah. PJ Kepala Desa. PJ Kepala Desa, siap. Pendem itu setahun di PJ Kepala Desa Pendem, selanjutnya PJ Kepala Desa Beji, PJ lagi 1 tahun. Terus ada mutasi, saya menjadi Lurah Ngaglik. Nah, di Lurah Ngaglik 3 tahun. Setelah itu mutasi lagi ke Kominfo. Selanjutnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu itu 2 tahun. Dan per 1 Juli kemarin saya ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, untuk dari sekian banyak dinas yang telah ditempati, itu kesannya ketika masuk Satpol PP Kota Batu ini, kesan pertamanya itu seperti apa Pak? Kesan pertama saya masuk Satpol PP ini tantangan. Tantangan, oke. Tantangan, Mas. Tantangan, oke. Karena apa ya. tantangan? Waktu saya mengabdi di wilayah, di desa maupun di kelurahan, itu kepentingannya adalah kepentingan dari masyarakat di desa kelurahan. Ya. Kenapa bilang saya tantangan di Satuan Polisi Pamong Praja? Karena di sini bersentuhan langsung juga dengan masyarakat, tapi dalam rangka penertiban. Itu tantangannya. Oke. Bukannya kalau misalkan di kelurahan karena sudah menjadi PJ 2 kali ya, menjadi PJ 2 kali, terus menjadi lurah, itu kan di situ juga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Betul. Kenapa kok mengatakan bahwa di Satpol menjadi tantangan itu, alasannya seperti apa? Karena di Satuan Polisi Pamong Praja ini utamanya tugasnya adalah penegak perda itu tadi, Mas. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama di Satuan Polisi Pamong Praja ini sedang gencar-gencarnya penertiban PKL. Nah, di sini kan kita harus penertiban. Ya. Nah, di situ di mana ada penertiban itu pasti ada, baik itu tinggi rendahnya gesekan itu pasti ada, konflik sosial itu ada. Konflik sosial, ya. Karena di sini kita harus menegakkan peraturan daerah Kota Batu. Karena petugas penegak itu memang ya untuk peraturan harga mati ya, harga mati karena tugas kita untuk menegakkan peraturan daerah. Sedangkan dulu sebelum di Satpol PP misalkan di desa atau kelurahan itu kan lebih ke arah komunikasinya gimana ya, lebih ke arah kekeluargaan. Betul. Ya. Tapi dari spirit yang telah dilaksanakan di desa atau di kelurahan, untuk Pak Edwin sendiri dalam penegakan perda di Satuan Polisi Pamong Praja ini, apakah masih menggunakan rasa kekeluargaan seperti yang telah dilakukan di desa atau kelurahan, ataukah memang dengan ini rasa penegakannya ini sesuai dengan tata tertib atau sesuai dengan kedisiplinan yang kita tahu bersama
alumni dari IPDN ya. Iya, IPDN IPDN. itu disiplinnya tinggi. Apakah dalam gaya penertibannya Pak Edwin menerapkan apa yang telah diterima di IPDN, apa menerapkan pengalaman yang telah dilaksanakan di desa atau kelurahan? Jadi gini Mas, setelah saya beberapa bulan ada di Satpol PP ini, langkah yang pertama yang diambil selain preventif itu teman-teman ini melaksanakan ini, yang pertama yang diutamakan adalah sifat humanis. Humanis, siap. Kita nggak langsung serta-merta langsung eksekusi di situ, tapi ada tahapan-tahapan. Ya, Yang ya, pertama ya. komunikasi, koordinasi, ada tahapan selanjutnya juga masih membandal semuanya, ada pelanggar ini kita berikan surat, Ya. baru nanti di akhir baru eksekusi penertiban. Tapi kita harus melalui tahapan-tahapan itu tadi, dan kita mengutamakan sikap humanis itu tadi, Ya, karena ya, Satpol ya. PP Kota Batu humanis. Humanis, oke. Dari sifat humanis yang memang gencar dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, itu berarti rasa kekeluargaan yang telah dibangun Pak Edwin mulai dari menjabat sebagai PJ Kepala Desa dan Lurah, itu kan banyak merangkul warga masyarakat dengan rasa kekeluargaan. Apakah itu juga tetap berpengaruh di Satuan Polisi Pamong Praja saat ini? Menurut saya itu masih berpengaruh, itu modal Mas. Modal utama Modal ya? utama. Modal utama. Oke, Karena siap. modal utama kita bisa masuk, kita bisa komunikasi, karena kita sudah membangun silaturahmi ini dari awal, bukan saya waktu di Satpol, sehingga Siap. untuk ada kepentingan dari penegakan perda maupun ada konflik atau apapun, itu kita masuknya mudah. Masuknya mudah, oke. Karena sudah banyak berkecimpung di masyarakat, otomatis banyak yang kenal, Oke. banyak yang tahu. Jadi untuk pola penindakannya diterapkan pola humanis dan kekeluargaan itu Betul, tadi. preventif, Siap, ya. siap. Oke. Itu berhubungan juga dengan cara bertindak kita kepada masyarakat ya. Betul. Oke. Terus ini di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu ini kan banyak sekali inovasi. Banyak sekali inovasi, itu mungkin bisa dikabarkan kepada masyarakat atau pemirsa kita di podcast ini, itu inovasi apa saja sih yang ada di Satpol PP dalam rangka menegakkan perda tersebut? Ya, dalam rangka menegakkan perda ini ada beberapa terobosan dari teman-teman Satpol PP Kota Batu. Ya. Yang pertama ya ini, kita melaksanakan podcast ini. Ya. Ini juga sebuah inovasi karena dari sekian banyak OPD, tidak semua loh yang menggunakan cara penyaluran informasi, edukasi ke masyarakat melalui podcast. Itu yang pertama, podcast. Yang kedua, kita punya Satgas Anti Bullying. Satgas Anti Bullying, ya. Satgas Anti Bullying ini karena menindaklanjuti dari banyaknya kasus bullying di Kota Batu. Ya, ya, ya. Apalagi yang kemarin kasusnya sampai menghilangkan nyawa. Ya. Nah, di sini kita punya Satgas itu dengan ikon si Saprol, yaitu Oke. boneka Satuan Polisi Pamong Praja. Siap. Nggih, Itu nggih. memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Juga Satgas Anti Bullying ini setiap kegiatannya juga turun ke sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, ini sehubungan dengan tema dan diklat saya, Mas Edi. Iya. Saya buat apa namanya itu, inovasi, yaitu buku saku digital. Buku saku digital, Ya. buku saku digital. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke buku saku digital ini, jadi buku saku digital ini Pak Edwin susun, untuk sebagai inovasi itu untuk melengkapi apa tadi? Diklat, Ya, aksi perubahan dari diklat kepemimpinan pengawas. Kota diklat Batu. kepemimpinan pengawas. Oke, dan salah satu tugasnya adalah Ini membuat aksi perubahan. membuat aksi perubahan atau inovasi untuk SKPD ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah buku digital Peta Praja Wibawa. Jadi pedoman tata laksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, untuk buku ini sendiri itu latar belakang sehingga muncul inovasi ini, membuat buku ini itu latar belakangnya seperti Jadi apa? latar belakangnya adalah tusi saya sebagai
kepala seksi sumber daya aparatur. Di situ tugas saya adalah meningkatkan kapasitas, Ya. keterampilan, pengembangan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Karena apalagi di zaman sekarang ini kita kemana-mana bawa buku saku itu kayaknya udah nggak zaman. Nggak zaman, oke. Tapi yang sekarang ini kan orang-orang kemana-mana itu menggunakan gadget. Ya, ya. Nah, sehingga ini diintegrasikan melalui gadget dan juga termasuk inovasinya dari Satpol juga ada aplikasi Satpol Saja. Nah, Ya. ini ke depan buku saku digital ini bisa diakses melalui aplikasi Satpol Saja itu tadi. Oke, untuk kedepannya melalui aplikasi. Tapi untuk saat ini buku ini berarti sudah diluncurkan ya? Sudah diluncurkan. Dan sebagai pengetahuan saja, buku ini sudah diluncurkan dalam bentuk digital, bisa diakses melalui platform sosial media dari Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi buat masyarakat sing biasanya itu mengatakan bahwa Satpol itu tukang gusur, tukang apa, nah, itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Edwin. Nah, melalui buku ini ya, melalui buku ini. Ya, jadi sebenarnya tugas dan fungsi Satpol PP itu kalau orang umum melihat itu kan tukang gusur, terus tukang musuhnya PKL lah. Itu bagaimana Pak Edwin menyikapi hal tersebut dengan buku yang diluncurkan ini? Jadi begini, dengan adanya buku ini, ini sasaran utamanya pertama adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sendiri. Oh ya, yang bisa mengakses anggota saja enggak ya? Enggak, masyarakat juga bisa mengakses. Masyarakat Cuma juga bisa mengakses. sasaran utamanya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Ya. Jadi anggota ini kalau sudah kita terapkan, diimplementasikan, setidaknya minimal lah anggota ini sudah menguasai keterampilan komunikasi dengan dasar-dasar peraturan dan dasar-dasar hukum yang ada di buku saku ini. Itu jadi di buku saku ini selain ada tugas utama dari Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, di situ ada sub-sub bagian tugas mulai dari tata cara penertiban, tata cara pengawalan itu diberikan kepada siapa saja, terus SOP-nya bagaimana itu ada. Terus juga ada peraturan-peraturan dari tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi itu bisa diakses ke sini. Masyarakat itu bisa mengetahui, oh ternyata saya membangun di fasilitas umum itu keliru. Makanya bukan kita menggusur, tapi memang yang salah karena fasilitas umum itu tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Karena itu adalah hak dari seluruh masyarakat Kota Batu, sehingga kita menjaga itu. Oke. Jadi merupakan hak dari warga masyarakat Batu, bahkan pengunjung yang ke Batu itu memiliki hak ya di fasilitas umum. Fasilitas umum. Kayak trotoar ya. Trotoar itu haknya pejalan kaki, nggak boleh ada motor yang parkir dinaikkan di trotoar, berjualan di trotoar, karena ini menghilangkan hak dari masyarakat lainnya. Dari pandangan Pak Edwin secara pribadi tentang inovasi ini, itu dampak dari inovasi itu kan mesti adanya perubahan. Betul. Adanya perubahan, dan perubahan tersebut diciptakan karena adanya inovasi. Betul. Nah, dampak yang sekarang mulai terlihat lah ketika adanya buku saku ini, dampaknya dari anggota kita dulu aja. Dari anggota kita itu memiliki keseragaman pemikiran, Mas, dengan adanya panduan ini. Jadi saat bertindak itu dengan berpedoman saat buku saku ini tidak lain-lain. Biasanya kan kalau nggak ada dasarnya, nggak ada pedoman, pengertian dari anggota sendiri ini berbeda-beda. Lah harapannya dengan adanya buku ini jadi keselarasan dalam bertindak nantinya. Jadi ya termasuk meningkatkan kapasitas dan SDM dari anggota ya. Karena kadang ketika kita melaksanakan kegiatan operasi gabungan penertiban lah katakanlah seperti itu. Jadi ketika anggota ditanya itu pasti jawabannya satu pintu. Iya, betul. Saya cuma melaksanakan tugas, silakan bertanya kepada komandan saya, biasanya kan seperti itu. Tapi
jawaban tersebut kadang membuat orang lebih emosi. Betul. Kalau saya secara pribadi sih, karena ini ketika keseragaman pemikiran, ya asumsi saya ketika ada anggota yang ditanya itu bisa menjawab mungkin sedikit bisa meredam ya, Betul. karena orang bertanya dijawab. Iya. Kalau misalkan orang bertanya nggak dijawab, ya jelas lah Iya. emosi. Itu kan bisa gesekan. Bisa Iya, gesekan ya. Kita bertanya kok nggak dijawab, kok dilempar-lempar. Nah, itu Iya. kan mesti alasan kita di lapangan mesti Iya, betul. kok dilempar-lempar, disuruh tanya sana terus sana ke sana. Kok nggak dijawab langsung. Iya. Nah, oke. Jadi asumsi saya memang bisa menyeragamkan pemikiran, jadi semua anggota bisa mengetahui. Iya. Terus untuk buku saku ini kan inovasi sebenarnya memang digunakan sebagai tugas dari Aksi perubahan. aksi perubahan. Tapi kalau misal ini Pak, misal nggak ada diklat atau aksi perubahan, Iya. misal nggak ada, itu apakah memang Pak Edwin ini mau berinovasi seperti ini? Karena kita ketahui bersama bahwa di Kota Batu itu kan untuk setiap SKPD itu bebas untuk berinovasi. Nah itu kalau misal Misal, nggak ada diklat, apakah juga tetap Pak Edwin tetap Mas, berinovasi? karena Tetap, itu tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala seksi sumber daya aparatur, yaitu tadi meningkatkan kapasitas dari teman-teman ini. Karena itu masuk agenda tusi saya di bidang saya seperti itu. Jadi buku ini tercipta bukan semata-mata alasan hanya untuk diklat ya? Tidak. Oke. Jadi ini memang bukunya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Pak Edwin selaku kasih Sumber daya aparatur. Oke, Ini untuk ada meningkatkan. jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nanti harapannya di jangka panjang kan ada inovasi dari Satpol ini, aplikasi Satpol saja. Nah, ini Oke, kan menjadi untuk jangka pendeknya, Jangka kita pendeknya, meningkatkan SDM-nya dulu. betul. Oke. Nah, Untuk jangka panjang, menengah dulu. jangka menengah ini bisa terintegrasikan ke aplikasinya Satpol. Oke, siap. Jadi bisa diakses seluruh lapisan. Melalui platform Ya. Android ya? Lah, betul. Oke, siap. Nah, yang ketiga bisa ada tanya jawab Mas mungkin di aplikasi itu. Jadi masyarakat mau tanya, Jadi komunikasinya tidak satu arah. ya, Iya, ya, iya, itu iya. bisa. Harapannya seperti itu. Nah, ini kan ya demi kerjasama dari instansi pemerintah khususnya Satpol dengan masyarakat. Karena kita sendiri nggak bisa kerja sendiri Mas tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat lah. Oke, siap, Ini siap, nanti siap. dijadikan juga suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat. Berarti ini Pak Edwin, hampir yang bukan hampir, memang selaras ya dengan apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja termasuk podcast kita. Ini kan Betul. open mind. Ya, Open mind. Kita membuka pikiran, jadi ya nggak hanya satu arah, tapi kita bisa menerima masukan dari Betul. masyarakat, dari orang luar demi kebaikan bersama. Ya, Oke. betul. Jadi one solution. Betul. Nah, one solution. Jadi semuanya mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Terus untuk jangka panjangnya seperti itu, untuk penerapan teknologinya seperti itu. Oke. Untuk angan-angan Pak ya, angan-angan ke depan itu apakah masih ada untuk inovasi yang mungkin akan dimunculkan lagi? Ya nggak usah disebut lah, nggak usah disebut, nanti bisa dibajak. Oh ya enggak lah. Kalau inovasi untuk kebaikan semuanya boleh ya? Boleh. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ya? ada. Pasti Tapi ada, untuk ya? launchingnya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, oke. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi, Yang saya ceritakan ini yang sudah mulai dan sudah mulai. akan Tapi di dalam benak itu masih banyak inovasi yang perlu dilakukan masih ya? banyak. Masih banyak perlu inovasi yang dilakukan. Oke. Jadi untuk inovasi-inovasi yang di Satuan Polisi Pamong Praja ini Pak Edwin, seperti inovasi dari Pak Edwin itu bersyukur ya kita, alhamdulillah itu banyak yang direplikasi. Ya. Banyak yang direplikasi dan digunakan oleh perangkat daerah yang lain. Jadi banyak yang meminta untuk
untuk mereplikasi menggunakan inovasi tersebut di daerah mereka masing-masing. Jadi Berarti sukses. ya alhamdulillah, Berarti alhamdulillah. sukses. Ya berarti sukses. Jadi inovasi yang muncul di Satpol PP itu ada dari Banyuwangi, terus dari Kota Malang, Iya. terus kalau nggak salah ada 3 dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo itu juga mereplikasi inovasi-inovasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan alhamdulillahnya seperti Pak Edwin, seperti teman-teman yang lain yang menciptakan inovasi itu nggak pernah istilahnya meminta royalti atau apa karena dengan alasan ini untuk kebaikan kita bersama. Kalau menurut Pak Edwin sendiri, kalau direplikasi untuk daerah-daerah lain itu kesannya gimana sih? Kalau ya katakanlah karena kita membuat aksi perubahan ya, wah dicontoh ini, wah ini niru saya ini. Kalau menurut Pak Edwin seperti apa? Ya menurut saya nggak masalah Mas itu. Berarti Nggak masalah ya. kalau kita memang yang apa namanya yang memulai, Ya, modelnya kita yang memulai. ya, Nah, kalau itu ditiru berarti kita sukses dan itu ya, berarti membawa kebaikan Mas. ya, ya, ya. Nah, seperti Kalau halnya kalau boleh dibilang ya di podcast ini waktu itu saya di kelurahan Mas, di kelurahan itu membuat sentra UMKM batik khas Kota Batu. Sebelum itu setelah melewati tahapan-tahapan terbentuklah produk ini. Ya. Nah, produk ini kami jadikan peraturan lurah waktu itu dengan kesepakatan seluruh lembaga, yaitu wajib menggunakan batik khas pada hari tertentu dan acara tertentu. Jadi Pak RT, Pak RW, seluruh kelembagaan dan perangkat kelurahan ini menggunakan batik. Nah, sekarang di Kota Batu setiap kegiatan hari-hari besar wajib Ya. menggunakan batik batik Kota Batu. Kota Batu. Khas. Oke, Berarti oke, kan ya sudah bisa dinilai lah. Iya, Berarti iya, capaian iya. kita berarti bagus, bisa diduplikasi dan lebih sukses, berarti hebat. Gitu. Ya, siap. Oke. Jadi nggak ada istilah sakit hati Enggak, ataupun merasa disaingi enggak ya? Enggak, Karena enggak. kita berinovasi Kita untuk harus open mind. open itu kan. mind. Ya. Oke, open mind. Karena untuk kebaikan bersama kita open mind, membuka pikiran bahwa kebaikan itu memang harus ditularkan dan disebarluaskan. Ya. Oke. Oke. Statement terakhir Pak Edwin untuk pemirsa kita. Jadi silakan statementnya tentang inovasi ataupun tentang harapan ke depan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Oke. agar lebih baik. Mungkin pesan saya kepada teman-teman yang menonton podcast, saudara-saudara saya, karena saya sekarang di Satuan Polisi Pamong Praja, mari kita jaga ketertiban, keamanan, ketentraman Kota Batu ini, yang mana ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Satuan Polisi Pamong Praja, kita bisa bersinergi dengan baik antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Baik, jadi itulah podcast kita hari ini tentang inovasi yang telah digagas oleh Pak Edwin. Buat teman-teman yang ada di rumah, Sobat Praja semuanya, tetap patuhi peraturan daerah Kota Batu dan peraturan kepala daerah Kota Batu dan salam Praja Praja Wibawa. Wibawa.